Riley, lihat baik-baik. Ini William Yorda, kakak iparku dan bapak kecantikan yang terkenal. Sanjunglah dia. Setelah kau lulus, mungkin saja dia bisa memberimu pekerjaan yang bagus. Halo kakak ipar, namaku Riley Brooke, aku satu universitas dengan Julie. Kami baru mulai berpacaran sebulan yang lalu. Entah kenapa, padahal Riley ini terlihat seperti kutu buku biasa, tapi aku merasa nyaman melihatnya. Hehe, Julie masih kecil. Masalah percintaannya masih bisa menunggu. William, kau dan Katie udah lama bersama. Kapan kalian akan menikah? Bibi, aku nggak mengerti. Kalian terus bertambah umur, juga udah tinggal bersama begitu lama. Udah saatnya memikirkan masalah pernikahan. Aku dan suamiku menyukaimu, kami sudah memikirkannya. Kalian tunangan aja dulu, terus menikah 3 bulan lagi. Gimana menurutmu? Ibu, apa yang kau bicarakan? Kau nggak bisa memaksa kami untuk menikah hari ini. Benar kan? Akhirnya kakak sudah mau menikah. Haha, aku akan menjadi adik ipar William. Sejujurnya aku belum pernah memikirkan masalah pernikahan, juga nggak membuat persiapan apapun selama ini. Aku merasakan masalah pernikahan masih sangat jauh, membuat keputusan buru-buru itu nggak baik. Maaf, aku nggak setuju. Mendengar perkataan itu semua menjadi terdiam. Katie yang kecewa dengan jawaban William, memilih untuk pergi ke taman, dan William pun menyusulnya. Terlihatlah wajah Katie yang penuh dengan kekecewaan. Jangan marah, aku benar-benar belum siap. Kau juga nggak mau aku setuju tanpa memikirkannya dengan serius, kan? Aku nggak marah. Bukankah hubungan kita yang sekarang cukup bagus? Bahkan tanpa akta nikah, kita juga sangat senang. Selain itu, masalah ini terlalu mendadak. Setelah aku memikirkan semuanya, baru kita bicarakan masalah pernikahan lagi. Oke? Aku minta maaf atas tindakan ibuku hari ini. Maaf, dia berpikir terlalu jauh. Aku juga bersalah karena mengharapkan hal ini. Maaf, keluarga kami telah menyulitkanmu hari ini. Hei, bukan itu maksudku. Aku udah capek, aku mau sendiri. Aduh, apa-apaan ini? Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Terlihatlah William yang baru saja bangun dari tidurnya. Sepertinya aku tidur sendiri lagi. Serapannya sudah siap, kau makan sendiri aja. Aku pergi ke perusahaan duluan. Dia masih marah, nanti aku harus cari waktu untuk menghiburnya. Harus dihibur dengan cara apa? Memberinya hadiah? Kalau dipikir-pikir sepertinya nggak ada barang yang sangat diinginkan Katie. Pak si pembunuh Kayla itu sudah nggak makan seharian. Nggak makan, dia memainkan trik konyol seperti ini, aku akan beri dia pelajaran. Bagaimana perkelahian dengan para preman yang kemarin? Semalam sudah selesai, mereka berjanji akan tobat. Adele dan Jennifer juga sudah kembali untuk melindungi Nona Katie. Kayla tidak segampang preman itu untuk dihadapi. Apa rencanamu, Pak? Pokoknya kita beli hadiah dulu saja. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat di mana Kayla disembunyikan. Ramon Bontang, kenapa dia ada di sini? Apa aja yang kau lakukan? Bukankah aku udah bilang nggak boleh membocorkan masalah ini? Aku perlu melindungimu diam-diam dan mengawasi Kayla. Aku nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Pak, tenang aja, Ramon bisa dipercaya. Terakhir kali saat kita pergi ke Hontang, dialah yang membakar gedungnya dan menghilangkan semua jejaknya. Apa gunanya ahli dalam membuat kebakaran? Mana aku tahu dia bisa diandalkan atau enggak? Ramon, tunjukkan kemampuanmu pada Pak William. Pak, selama 2 hari ini, aku yang bertugas mengawasi Kayla untuk CCTV di toilet dan kamar mandinya. Aku menggunakan fungsi rekaman otomatis dan membuat ruang pemantauan terpisah. Aku jamin, aku nggak melihat hal-hal yang nggak seharusnya. Bagus, mulai sekarang tugas mengawasi Kayla ku serahkan padamu. Sedangkan isi harddisknya akan aku tonton dengan semangat tanggung jawab. Aku nggak akan melewatkan pertunjukan apapun. Wah, pintar banget. Pantas saja Levi memilihnya, benar-benar bisa diandalkan. Kalian berdua berjagalah di sini dan jaga kerahasiaan perjalanan ini. Aku akan menemui Kayla sendiri. Bukankah ini Kayla yang manis? Kenapa baru 2 hari nggak bertemu kau sudah sekurus ini? Aku dengar, kau nggak mau makan, kau nggak boleh seperti itu. Aku lebih suka cewek yang agak gemuk daripada yang kurus. Kayla, kau nakal ya. Baru bertemu sudah mau menyerangku, kau benar-benar nggak menghormatiku. Apa kau nggak sadar ada yang aneh pada tubuhmu? Aku udah menggunakan obat yang cukup padamu sebelum aku pergi. Obat itu bisa membuat tubuhmu selalu dalam kondisi setengah lemah. Kau yang sekarang hanyalah seperti cewek biasa. Wah, kakinya bagus, latihannya nggak sia-sia, membal banget. Bajingan, jangan sentuh.
Kenapa kau menuduh tanpa bukti? Sebagai seorang dokter, aku hanya mau memeriksa kesehatanmu. Aku nggak ada pemikiran lain. Sekarang kelihatannya kau cukup tahan lapar. Lepaskan aku. Boleh aja, tapi kau harus berjanji untuk makan dengan baik. Kalau enggak, aku terpaksa mengikatmu dan menyuntikkan glukosa padamu. Kau, Tapi, aku punya kebiasaan buruk. Aku suka memijat pasien yang nggak bisa bergerak. Tentunya, pijatannya menyeluruh tanpa ada bagian yang terlewatkan. Pada saat itu, aku nggak tahu kau bisa tahan atau tidak. Wah, aku benar-benar nggak ingin melepaskannya. aku akan makan. Cepat lepaskan. Huf. Makanlah. Haha, ini baru benar. Selama 2 hari ini kau pasti kelaparan. Setelah selesai, aku akan memberimu hadiah. Hadiah? Kau mau melakukan apa lagi? Bukankah aku sudah bilang kalau aku nggak suka warna putih, bajumu terlalu membosankan. Jadi aku membelikan baju baru untukmu. Cobalah pakai dan lihat apakah pas. Baju? Apa-apaan ini? Aku gak akan memakai baju seperti ini. Kau bisa pakai sendiri atau aku bantu kau memakainya. Nggak ada pilihan ketiga. Aku akan membunuhmu. Aku tunggu. Seleraku memang bagus. Selanjutnya. Lumayan. Selanjutnya. Wah, yang begini memang menakjubkan. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Oke, pada saat itu, ingatlah untuk memakai baju ini. Kalau enggak, aku nggak akan bisa mati dengan tenang. Kau terus menghinaku. Apa tujuanmu? Apakah ini bisa membuatmu senang? Dibilang senang emang senang, tapi tentunya aku juga punya tujuanku sendiri. Aku mau kau menjadi pengawalku dan melindungiku 24 jam. Jangan harap, aku pasti akan membunuhmu. Jawabanmu sudah terduga. Hari ini sampai sini saja. Lagi pula aku punya banyak waktu. Kau akan setuju cepat atau lambat. Oh iya, saat aku datang lagi, pakailah baju yang aku suka. Kalau enggak akan kuganti sendiri. Kau! Lain kali aku akan membawakan hadiah yang lebih bagus untukmu. Hahaha. Semakin lama bergaul dengannya, semakin aku menyadari bahwa Kayla nggak semengerikan saat baru bertemu. Dia malah agak polos. Cara pikirnya juga gampang. Nggak akan punya pemikiran licik. Kalau aku jadi dia, aku pasti akan pura-pura setuju untuk menjadi pengawal. Setelah lawan lenggah, baru aku bunuh. Aku cukup menyukai sifat Kayla yang seperti ini. Levi, kau mau pergi kemana? Pak, saat kau berada di dalam, Ramon bicara sedikit denganku. Dia bilang kondisi Kayla sudah jauh lebih baik daripada saat dikurung. Jadi aku mau membeli beberapa barang. Apa hubungan pemulihannya dengan kau membeli barang? Kau mau beli anggur untuk merayakannya? Bukan, aku mau menyiapkan senjata untuk Ramon. Cewek itu sangat ahli bertarung dan ahli bertindak diam-diam. Aku takut Ramon dijebak olehnya. Jangan melakukan hal yang gak penting seperti ini. Aku sudah memasukkan obat ke dalam makanannya. Dia akan selalu lemah selama 3 hari. Ayo, antarkan aku kembali. Kayla berada di bawah tanah dan gak punya senjata. Dia juga sudah beberapa hari gak makan. Tapi Levi masih berwaspada padanya. Mungkin aku yang terlalu meremehkannya. Saat Vivian mengungkapkan kemampuannya dan menggunakan HP sebagai senjata rahasia, gerakannya cepat, akurat, dan ganas. Bahkan Sarah dan Celia juga kaget. Kayla menggalakkan Levi yang tubuhnya jauh lebih kuat darinya tanpa senjata. Dia juga berkali-kali muncul di belakangku tanpa bersuara dan menahanku. Kalau kemampuan Levi, Ramon, dan Celia termasuk petarung hebat dalam standar orang biasa, Kayla dan Vivian seharusnya termasuk orang yang gak biasa yang lebih kuat dari mereka. Saat menghadapi musuh seperti itu, aku gak akan bisa menang kalau gak mengandalkan obat-obatan. Kalau mau melawan, seharusnya yang bisa kuandalkan hanyalah teknik tenaga ratum yang misterius ini. Saat ini aku sudah mencapai tahap pertama. Kalau mau mencapai tahap kedua, aku harus mengalirkan energi ke bagian kepalaku. Pembuluh darah kepalaku meledak. Sakit! Bukan cuma sakit. Selain membuat pembuluh darah kepalaku meledak, nggak ada kemajuan apa-apa. Sekarang energiku sudah masuk ke bagian kepala, tapi nggak ada reaksi apapun. Aku harus coba lagi. Hook! Lagi! Udah pagi aku berlatih semalaman. Belakangan rasa sakitnya berkurang. Seharusnya termasuk ada kemajuan, tapi masih jauh dari mencapai tahap selanjutnya. Sepertinya nggak bisa dipaksakan. Sudahlah, lakukan pelan-pelan saja. Pokoknya aku mandi dulu. Katie masih marah nggak ya? Perlukah aku beli hadiah untuknya? Tapi aku nggak tahu harus membelikannya apa. Menghibur cewek merepotkan banget. William, jawablah dengan jujur, apakah ini ulahmu? Diego, apa yang kau bicarakan? Aku nggak mengerti. Leroy dan Vance belum sadar sampai sekarang sejak minum denganmu.
Mereka tidur lama banget? Kenapa bisa begitu? Jangan berpura-pura. Aku tahu tentang ilmu kedokteranmu. Gak ada yang bisa melakukannya selain kau. Cepat sembuhkan mereka. Hehe, aku bisa melakukannya atau enggak sama aku melakukannya atau enggak adalah dua hal yang berbeda. Kau ini memfitnahku. Jangan buang-buang waktu lagi dengannya. Dia membuat Leroy dan Vance gak sadarkan diri. Hanya karena gak mau orang kita masuk ke klinik kecantikan Kahlis, aku buat keputusan hari ini. Bagaimanapun juga aku harus menaruh orang di perusahaanmu. Kau siapa? William, ini Pak Jack, kepala cabang Petamli Gemarang. Aku rasa kita nggak perlu setega ini kau buat Leroy dan Vance sadar saja, oke? Maksudmu tadi, bagaimanapun juga kau akan menaruh orang di perusahaanku, kan? Benar, kau harus mengerti Petamli mewakili seluruh Liongkok. Kuharap kau tahu apa yang kau lakukan. Kalau bukan kau berjasa untuk Liongkok, kau nggak akan bisa hidup sampai sekarang. Liongkok, aku rasa Petamli hanya mewakili diri kalian sendiri. Kau bahkan berani mengirim orang seperti Leroy dan Vance. Mana aku tahu niat kalian. Kenapa perusahaanku yang gede ini harus melayani kalian seperti budak? Biarkan mereka mulai bekerja besok. William, ini peringatan terakhirku untukmu. Kalau enggak, kau tanggung sendiri akibatnya. Kau mengancamku? Menarik. Aku nggak takut diancam. Pak Jack, kita nggak perlu seperti ini. Kita bukan musuh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayo pergi. William, kau nggak seharusnya melawan kami. William, kau sudah paham. Cepat minta maaf pada Pak Jack sebelum terlambat. Bukan, sepertinya aku melihat seseorang yang ku kenal. Ada apa? Haha, salah orang. Bro, kau ganteng, maukah kau menjadi sopirku aja? Aku beri kau gaji 10 kali lipat. Menjadi sopirmu, kau nggak layak. Sepertinya sudah waktunya memberi kalian peringatan. Diego, suruh orang cari informasi tentang William. Dia harus tahu diri. Pak Jack, William itu sangat aneh. Saat Leroy dan Vance minum dengan William, aku juga ada di sana. Aku nggak melihat dia melakukan apa-apa. Aku juga udah mengatur banyak ahli untuk mengobati mereka, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Saneh itu. Alan, kau juga harus hati-hati. William itu berbahaya. Mungkin saja dia udah menargetkanmu. Hati-hati. Alan? Capek, Bang. Gawat. Bagaimana kondisi Alan? Gejalanya sama dengan Leroy, nggak sadarkan diri juga. William. Pak Jack, aku tahu kau mau balas dendam, tapi kita nggak punya buktinya. Bodoh amat, tetap harus dilakukan. Kathy, kau sudah lembur selama 1 jam. Ini nggak baik untuk kesehatanmu. Ayo, kita pulang dan beristirahat. Pak William, tolong perhatikan identitas kita di perusahaan. Jangan gunakan panggilan seakrab itu. Itu bisa merusak ketertiban di perusahaan. Kalau kau capek, pulanglah dan beristirahat. Aku masih ada pekerjaan. Oke, aku benar-benar membuatnya marah. Sekarang dia jadi perang dingin denganku. Beberapa hari lagi seharusnya dia udah nggak marah. Ya sudah, jaga dirimu baik-baik. Perusahaan sudah kembali normal. Gak ada yang bisa kubantu. Yuli udah beberapa hari nggak menghubungiku. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Lagi pula aku menganggur. Aku ganggu Kayla saja. William, aku sudah menunggumu di sini dari tadi. Ayo ikut denganku. Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku dari Petamli. Kau nggak perlu khawatir tentang mereka berdua. Mereka hanya tertidur. Pembunuh itu juga begitu. Tentunya, kau juga termasuk. Kawan! Keesokan harinya pun tiba. Terlihatlah William yang baru saja tersadar. Ini di mana? William, kau sudah sadar. Dia ini kuat, sangat kuat. Siapa kau? Apa yang mau kau lakukan? Aku juga nggak mau bermain curang. Tapi orang bilang, kau susah dihadapi. Aku terpaksa membawamu ke sini dengan cara seperti ini. Kau harus paham satu hal. Aku nggak ada niat jahat. Aku hanya mau melindungimu. Melindungiku? Kau bukan hanya membuat bawahanku pingsan. Kau juga menculikku ke sini. Ini yang kau sebut melindungi? Aku nggak paham tentang satu hal. Kenapa kau mengurung pembunuh itu dan menyiksanya dengan berbagai cara? Apa yang kau pikirkan? Kau menangkap Kayla? Kalau Kayla jatuh ke tangan Petamli, dia akan gawat. Dia berbahaya. Bagiku, kalianlah yang berbahaya. Hehe, bocah. Kau pikir tindakanmu sangat tersembunyi? Kau nggak tahu. Sejak hari kedua kau menangkapnya, udah ada beberapa pembunuh dari Gapanis yang diam-diam mengikutimu. Apakah kau tahu itu? Meskipun 2 orang yang kau atur itu sangat kuat dan ahli bertarung, kalau para pembunuh itu benar-benar turun tangan,
Mereka berdua sudah mati. Pembunuh? Ada pembunuh yang mengincarku. Sial! Orang-orang di belakang Kayla selalu mengamatiku. Kau nggak perlu khawatir. Kami sudah menangani para pembunuh itu. Setidaknya kau aman untuk saat ini. Sudahlah, selanjutnya kita bicarakan hal pentingnya. Serahkan Kayla padaku. Kalau ada di tangan kalian, dia nggak akan bisa hidup. Kenapa? Apa karena dia sangat cantik? Ini urusanku sendiri. Pokoknya serahkan padaku saja. Boleh saja. Tapi, kau harus membuat Leroy dan yang lainnya sadar. Setiap anggota Petamli memiliki banyak tugas. Kau membuat 3 anggota pingsan dalam sekejap. Dampaknya akan buruk. Kau bersusah payah membawaku ke sini hanya untuk mengatakan itu semua? Ini hanya permulaan. Pertamil bisa berjanji nggak akan mengirim orang ke perusahaanmu lagi. Tapi, kau harus memulihkan mereka. Tentunya, kami tetap akan mengatur orang untuk melindungimu diam-diam. Oke, aku setuju. Aku menjebak mereka hanya karena nggak mau mereka berada di perusahaanku. Sekarang, kau mengalah, pasti kau menginginkan imbalan lainnya, kan? Ternyata begitu. Pemerintahan mau mendapatkan banyak kendali atas negara lain melalui pil pincai. Petamli melindungiku diam-diam juga, karena nggak mau pil pincai jatuh ke tangan orang nggak panis. Selama nggak mengganggu penjualan pil pincai, aku bisa mempertimbangkannya. Bekerja sama dengan strategi keseluruhan pemerintah juga nggak ada buruknya. Kalau begitu, aku wakili Leongkok untuk berterima kasih padamu. Jangan dulu, aku bilang dulu. Selain bekerja sama dalam strategi internasionalnya, kalian nggak boleh mengatur perusahaanku, nggak boleh ikut campur dalam operasional perusahaanku. Selain itu, aku nggak perlu perlindungan kalian. Punya pengawal gratis memang bagus, tapi mereka bukan orangku. Aku jadi merasa diawasi. Para pengawalmu yang sekarang sepertinya nggak akan bisa melindungimu. Ini urusanku sendiri. Oke, karena kau bersikeras, aku nggak akan bilang apa-apa lagi. Pembicaraan kita sudah selesai. Kau udah boleh pergi. Ini zaman apa sih? Masih saja memainkan trik seperti ini. Aku akan tutup mata, nggak akan mengintip. Paling-paling beri aku penutup mata aja, ini menyesakan. Aduh! Akhirnya bebas. Tunggu, seingatku nggak ada tempat seperti ini di Gemarang. Aku di bawah kemana? Halo, ini di mana ya? Siapa kau? Apa kau anggota keluarga kerajaan? Apa kau punya gelar? Kalau tidak, kau nggak layak bicara denganku. Hah? Ini di Rakarta, ibu kota Leongkok. Aku orang Amurika paling benci orang luar seperti kalian. Keluarga kekaisaran? Gelar? Aku nggak mengerti apa yang kau bicarakan. Tapi aku tahu satu hal. Di Leongkok, sepertinya hanya anjing yang mementingkan garis keturunan. Dasar kampunganku buat kau tahu bahwa kau nggak akan sanggup menyinggung penduduk lokal Rakarta. Oke, aku baru saja diculik lagi bad mood. Aku nggak peduli kau ibu-ibu atau nenek-nenek. Akan ku hajar kau. Enyahlah. Kau membuat malu Rakarta. Hah, mobil ini terlihat mahal. Aku nggak akan sanggup menyinggungnya. Hehe, kakak, kita bertemu lagi. Apakah ini jodoh? Apakah kau suka pil pincai yang terakhir kali ku berikan? Kau sedang berlibur di Rakarta? Aduh, aku ini diculik. Jangan bicarakan masalahku. Kenapa kau ada di sini? Aku penduduk Rakarta. Wajar kalau aku ada di sini. Kau masih asing dengan tempat ini. Naiklah dalam mobil. Aku akan antarkan kau. Kau memang yang terbaik. Terakhir kali kau berjanji padaku akan memberitahu namamu jika kita bertemu lagi. Sekarang sudah bisa memberitahuku belum? Apakah sebegitu penting siapa namaku? Jelas. Siapa sih yang gak mau tahu nama cewek secantik ini? Selain itu, kita begitu berjodoh. Mungkin saja nantinya bisa menjadi pasangan. Dasar kau pintar bicara. Kau mau tahu namaku sampai seperti itu? Aku juga gak boleh menolak terus. Namaku Alexa Chardon. Ingatlah, kalau kau lupa, aku gak akan memberitahumu lagi. Alexa Chardon. Aku yakin gak akan lupa. Kalau yang dia katakan adalah nama aslinya, dilihat dari marganya, dia bukan dari 4 keluarga besar. Dia sangat misterius dan bukan orang biasa. Lagi pula, aku gak buru-buru pulang. Aku lihat dulu aja dia ada tujuan apa. Karena udah datang ke Rakarta, kau nginep semalam aja di sini. Besok baru aku antarkan kau kembali. Enggak deh, aku nggak punya pil pincai lagi untuk membayar biaya penginapannya. Kau masih mengingat hal itu? Dasar pendendam. Tenang aja, kali ini aku nggak akan meminta biaya apapun darimu. Sin pun berpindah ke suatu tempat di Rakarta. Pak Jack, kali ini hanya kecelakaan. Aku rasa kita jangan ganggu dia lagi. Benar-benar nggak perlu. Sial, tadinya aku mau membawa William ke Rakarta untuk memberinya pelajaran, tapi dia malah langsung dijemput oleh orang yang diatur oleh atasan. Apa maksud atasan? Memperingatiku untuk tidak mengganggunya. Lupakan saja masalah ini.
William benar sangat penting. Atasan sudah berkali-kali menyuruh kita untuk melindunginya. Aku masih ada urusan. Sampai jumpa. Kak Alexa, kau mau melakukan apa untukku? Rakarta punya jauh lebih banyak variasi makanan daripada di Gemarang. Kebetulan aku butuh pendamping malam ini. Gimana kalau kau aja yang jadi pendampingku malam ini? Nanti aku beri kau baju dulu. Hehe, boleh aja jadi pendampingmu, tapi apakah ada bayarannya? Kalau nggak ada keuntungannya, aku nggak mau. Kau nggak mau menemani seorang cewek cantik? Kalau bukan cewekku sendiri, aku nggak tertarik. Kalau begitu, aku akan menjadi milikmu malam ini. Alexa ini mirip dengan Vivian. Mungkin aja dia juga mau menjebakku. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah restoran mewah di Rakarta. Seleraku memang bagus. Setelah didandani, kau jadi jauh lebih ganteng. Lain kali kalau kau butuh beli baju, biar aku bantu pilihkan aja. Menata rambut saja perlu 2000 rem. Kalau masih nggak ganteng, akan kuhancurkan tokohnya. Para cewek ini memakai begitu banyak perhiasan. Mau banget orang lain tahu mereka kaya. Dibandingkan dengan mereka, dandanan Alexa jauh lebih elegan, sama-sama orang kaya. Tapi perbedaannya jauh. Apa pemikiranmu saat melihat mereka? Satu kata, kampungan. Hah, pas banget. Karena kau nggak menyukai mereka, kenapa kau datang? Dalam hidup, banyak hal yang nggak bisa dihindari. Sama seperti pembisnis, harus mementingkan muka. Bahkan kalau kau menangis di malam hari, kau harus tetap kuat saat keluar. Kalau enggak akan ada orang yang mau berbisnis denganmu. Setidaknya aku termasuk pernah melakukan bisnis besar. Kenapa aku nggak tahu ini semua? Di dunia ini ada banyak pengusaha, tapi hanya ada satu William. Haha, bukankah ini William? Bapak kecantikan. Wah, pemandangan ini langkah banget. Pak William, sejak kapan kau datang ke Rakarta? Apakah kau datang untuk berlibur? Haha, senang banget bisa bertemu dengan Pak William. Kalau kau nggak keberatan, terimalah kartu namaku. Aku sudah lama mau berteman dengan Pak William, tapi nggak ada kesempatan. Sepertinya aku terlalu meremehkan popularitasku. Semuanya, hari ini dia datang untuk menemaniku sebagai pendampingku, bukan mau berbisnis. Tolong jangan ganggu dia. Haha, Nona Alexa salah. Kami bukan mau merebutnya darimu, kami hanya mau berteman dengan Pak William. Mungkin nantinya akan ada kesempatan untuk bekerja sama.